Haleluya, haleluya saudara. Salam sejahtera bagi setiap saudaraku terkasih yang sedang mendengarkan video renungan pagi hari ini dan video doa pagi ini. Kita bersyukur di sepanjang malam Tuhan telah menyertai kita dalam istirahat kita. Dan di hari yang baru ini kita mau awali dengan berdoa bersama dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini. Di dalam video ini saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap hari didoakan dan setiap hari mendapatkan berkat firman Tuhan, segeralah berlangganan dengan channel Renungan Pagi dan Doa Pagi ini. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan yang baru. Silakan bagikan juga video renungan pagi ini saudara kepada setiap keluarga saudara dan kepada setiap kenalan saudara, supaya semakin banyak anak-anak Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara diberkati melalui renungan pagi dan doa pagi ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Mari kita berdoa bersama buat firman Tuhan yang sebentar lagi kita akan renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami bersyukur kami kembali bisa merenungkan firman Tuhan. Itu sebabnya berfirmanlah kepada kami. Kuatkan, teguhkan kami dan terangi jalan kami melalui firman Tuhan. Kami rindu firman-Mu dan kami mau terima firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama pagi hari ini saudara, sebelum kita melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, di mana kita masih dalam renungan seri renungan dari Kisah Para Rasul, yaitu dari Kisah Rasul pasal yang ke-18 ayat 24 sampai ayat yang ke-28, di mana saya rindu kita belajar dari teks firman Tuhan ini saudara, bagaimana supaya hidup kita menjadi kehidupan yang berdampak. Hidup yang berdampak, hidup yang berguna, hidup yang bermanfaat, hidup yang jadi berkat. Saudara, saya pikir makna hidup adalah bagaimana hidup kita berdampak bagi orang lain, sehingga hidup kita jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Hidup kita sama sekali bukan untuk diri kita sendiri. Tuhan menciptakan kita dengan tujuan untuk kemuliaan-Nya, dan Dia ingin supaya kita jadi berkat bagi banyak orang, supaya namanya dipermuliakan. Itulah yang menjadi tujuan kita diciptakan, tujuan kita ada di dunia ini. Sedangkan sehubungan dengan kehidupan kita, itu udah tanggung jawabnya Tuhan. Ketika kita hidup jadi kemuliaan bagi namanya, ketika kita hidup jadi berkat bagi orang lain, saya percaya kita akan diberkati Tuhan luar biasa. Tuhan memelihara, memberkati kita, damainya, sukacitanya memenuhi kehidupan kita. Ketika kita jadi kemuliaan bagi namanya, jadi berkat bagi orang lain. Itu yang saya rindu kita belajar saudara. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apa dan bagaimana supaya hidup kita bisa berguna, berdampak, menjadi berkat bagi orang lain, bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan saya juga percaya saudara rindu hidupmu berdampak, berguna bagi orang lain. Itu sebabnya siapkan hati untuk merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori kepada saudara. Artinya kita akan gali firman Tuhan, menemukan apa maksud dan kehendak Tuhan, dan saya akan jelaskan secara sistematis kepada saudara supaya saudara gampang untuk memahami. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan di pagi hari ini. Kisah Rasul pasal yang ke-18 ayat 24 sampai ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Apolos di Efesus. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos, yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan semangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus, tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat, tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akhaya,
saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemu ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara di pagi hari ini adalah cerita kisah tentang seorang hamba Tuhan yang bernama Apolos. Dan yang saya ingin kita belajar dari kehidupan Apolos ini adalah di mana di ayat 27 bagian terakhir dikatakan, setibanya di Akaya maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebelumnya saya sudah menegaskan saudara bahwa yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini adalah bagaimana hidup kita berdampak, bagaimana hidup kita berguna jadi berkat bagi orang lain. Dan Apolos, hidupnya dicatat oleh firman Tuhan bahwa dia menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang yang percaya. Dan ditegaskan di sana, dia menjadi seorang yang sangat berguna oleh kasih karunia Allah. Dan kemudian ada juga yang dia lakukan sebelumnya, ada yang diceritakan tentang hidupnya sebelumnya, sehingga dia menjadi seorang yang sangat berguna. Artinya apa saudara? Bahwa Apolos ini menjadi seorang yang sangat berguna di tengah-tengah umat Tuhan oleh karena kasih karunia dan juga oleh karena perjalanan hidupnya, cara hidupnya, sikap hidupnya, sehingga akhirnya dia menjadi seorang yang sangat berguna. Artinya dalam hidup ini saudara, untuk kita menjadi seorang yang berdampak bagi banyak orang, menjadi berkat bagi banyak orang, ada yang menjadi bagian kita, ada yang menjadi bagian Allah. Bagian Allah adalah dia menyatakan kasih karunia-Nya yang berlimpah untuk menjadikan kita jadi berkat. Sedangkan bagian kita adalah menjalani kehidupan yang sebagaimana seharusnya, sehingga kita akan menjadi berkat. Nah, itu yang saya rindu kita belajar saudara. Apa kisah hidup, perjalanan hidup, apa yang dilakukan oleh Apolos ini saudara, sehingga hidupnya menjadi seorang yang sangat berguna. Saya percaya saudara, kita rindu menjadi orang yang berguna. Kebanggaan hidup ini apa sebenarnya? Apa sih yang menjadi kebanggaan hidup kita? Apakah memperoleh sebanyak-banyaknya untuk diri kita, sedangkan orang lain menderita, orang lain tersakiti? Saya pikir itu kehidupan yang memalukan. Itu kehidupan yang begitu rendah. Hidup yang berkualitas, hidup yang berguna adalah ketika kita berdampak bagi orang lain, keberadaan kita menjadi berkat bagi orang lain, sehingga nanti satu saat ketika kita mati, orang-orang akan menangis dan berkata, terlalu banyak yang dia perbuat bagiku, hidupku diubah olehnya. Saudara, hari ini saya rindu kita belajar bagaimana sehingga Apolos menjadi seorang yang sangat berguna. Yang pertama kita lihat ayat yang ke-24. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Yang pertama saudara, dia seorang hamba Tuhan. Dan yang ditegaskan oleh firman Tuhan di sini adalah dia seorang hamba Tuhan yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Dari prinsip ini saudara, ada dua sisi yang saya ingin kita belajar. Tentu saja semua kita, siapapun kita, bukan hanya hamba Tuhan, tapi setiap anak-anak Tuhan harus memahami firman Tuhan. Harus memahami firman Tuhan. Jadi kita perlu belajar banyak firman Tuhan untuk kita bisa jadi berkat. Karena tanpa firman Tuhan, tanpa prinsip firman Tuhan yang tertanam dalam diri kita saudara, maka prinsip-prinsip dunia ini akan mencemari kita. Kalau prinsip dunia akan mencemari kita, maka tidak ada kepastian saudara. Yang salah jadi benar, yang benar bisa jadi salah. Di dunia ini yang salah pun bisa diakui semua sebagai kebenaran ketika mayoritas mengatakan itu kebenaran. Itu sebabnya dasar yang benar dalam kehidupan ini adalah
firman Tuhan. Bagaimana supaya kita menjalani hidup berdasarkan prinsip firman Tuhan? Kita harus memahami firman Tuhan. Kita harus mahir dan memahami firman Tuhan. Nah, sekali lagi saya menegaskan, kenapa dibuat renungan malam dan renungan pagi? Di channel ini ada renungan pagi, saudara. Sedangkan untuk renungan malam ada di channel audio Alkitab. Saudara bisa cari setiap malam, saudara bisa menerima berkat firman Tuhan dari renungan itu. Kenapa dibuat? Supaya anak-anak Tuhan memahami prinsip-prinsip firman Tuhan. Karena di dalam dua channel ini dibuat renungan yang sistematis dan ekspositori, saudara, supaya saudara gampang memahami, saudara terapkan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Jadi yang pertama, jadilah anak-anak Tuhan yang memahami firman Tuhan. Bagaimana supaya jadi anak Tuhan yang memahami firman Tuhan? Konsistenlah merenungkan firman Tuhan setiap hari. Itu di satu sisi. Tetapi di sisi lain, masih dalam poin pertama, saudara, dia seorang hamba Tuhan. Dan dikatakan bahwa ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ya, karena memang itulah bidangnya sebagai hamba Tuhan. Sekalipun, sekali lagi tadi saya berkata, semua anak Tuhan harus memahami firman Tuhan. Tapi dalam konteks ini, Apolos memang dia seorang hamba Tuhan. Bidangnya adalah menjadi hamba Tuhan harus memahami firman Tuhan. Artinya apa, saudara? Saya juga mau menegaskan di sisi lain adalah bahwa supaya saya dan saudara bisa jadi berkat, setiap kita harus fasih, harus mahir dalam bidang kita masing-masing. Karena jika kita tidak fasih dan mahir dalam bidang kita masing-masing, saudara, kita bisa menjadi batu sandungan. Bukannya menjadi berkat, malah sebaliknya, kita akan menjadi batu sandungan. Itu sebabnya saat ini siapapun saudara, apapun bidang saudara, saudara bekerja dalam bidang apapun, saudara menggeluti bidang apapun, sebagai anak-anak Tuhan, saya mau menegaskan kepada saudara bahwa kita harus fasih dan mahir dalam bidang kita masing-masing, supaya kita bisa menjadi berkat di sana. Saudara bekerja dalam satu organisasi, satu perusahaan, saudara jadilah orang yang mahir dan fasih dalam bidang saudara di sana, sehingga saudara akan benar-benar bisa menjadi berkat. Kalau saudara tidak fasih dan mahir, bukannya menjadi berkat, saudara akan menjadi batu sandungan di sana. Lalu poin kedua, saudara, sehingga Apolos menjadi berkat dalam kehidupannya, sangat berguna dalam kehidupannya. Ayat 25, ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara, dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Lihat, saudara, dia begitu bersemangat untuk memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil, sehingga akhirnya hidupnya berguna, hidupnya berdampak, hidupnya menjadi berkat. Dia bersemangat untuk memberitakan Injil. Saudara, kita juga semua punya tanggung jawab. Sekali lagi, saya mau di poin kedua ini juga kita melihat dua sisi. Di satu sisi, setiap anak Tuhan punya tanggung jawab untuk memberitakan Injil dimanapun saudara berada. Itu bukan hanya tanggung jawab hamba Tuhan, tanggung jawab kita semua. Jadi setiap kita harus hidup memberitakan Injil. Beritakanlah karunia Tuhan itu kepada orang banyak. Karena pemberian terbesar yang bisa saudara beri bagi orang yang saudara cintai, keluarga saudara, kepada orang lain, adalah berita keselamatan. Karena apapun saudara beri bagi orang tua saudara, bagi keluarga saudara, kalau mereka mati masuk neraka, tidak ada artinya, saudara. Itu sebabnya pemberian terbesar yang saudara bisa beri, sehingga saudara bisa jadi berkat bagi mereka, adalah berita Injil keselamatan. Kalau saudara memberitakan Injil dan akhirnya mereka diselamatkan melalui pemberitaan saudara, maka saudara telah menjadi berkat terbesar bagi mereka. Jadi itu di satu sisi, saudara, bahwa untuk kita menjadi berkat, beritakanlah Injil. Dan kemudian di sisi yang lain, dalam dunia kita masing-masing, saya juga rindu kita melihat bersama, di mana tadi dikatakan di poin kedua, dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Ada semangat yang dia miliki, ada ketelitian yang dia miliki dalam melakukan pekerjaannya sebagai hamba Tuhan. Demikian juga dalam kehidupan kita semua. Di poin kedua ini, saudara, di sisi lain, dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam apapun yang kita kerjakan, jadilah anak-anak Tuhan yang bersemangat mengerjakan segala pekerjaan saudara di bidang saudara masing-masing, dan teliti saudara mengerjakannya. Maka kalau itu yang saudara lakukan, saudara akan jadi berkat.
Orang-orang akan melihat bahwa anak Tuhan ini begitu bersemangat dan begitu teliti bekerja. Itu yang dikerjakan oleh Apolos ini, saudara, sehingga akhirnya hidupnya jadi berkat, berguna, karena dia bersemangat mengerjakan tugasnya, dan dia dengan teliti juga mengerjakan tugasnya. Kalau dalam hidup kita juga, dalam bidang kita masing-masing, dengan bersemangat, dengan teliti kita mengerjakan tugas tanggung jawab kita masing-masing, kita akan jadi berkat. Jadi poin kedua, saudara, untuk kita bisa menjadi berkat, poin kedua adalah jadilah pemberita Injil. Beritakan Injil dalam kesempatan-kesempatan yang saudara punya, di keluarga saudara, di dunia bisnis saudara, di lapangan kerja saudara. Beritakan Injil di sana. Dan yang kedua, di sisi lain adalah bersemangat dan telitilah untuk melakukan tanggung jawab saudara. Lalu kemudian yang terakhir, di ayat 26 dikatakan, ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti mengajar kepadanya tentang jalan Allah. Saudara, satu kali ketika Apolos ini di dalam bait Allah, dia bersemangat mengajarkan, memberitakan Injil. Lalu kemudian ada pasangan suami istri, yaitu Priskila dan Aquila. Ketika mereka dengar, mereka merasa bahwa ada sesuatu yang perlu ditambahi dalam pemahaman Apolos. Sehingga akhirnya mereka memanggil Apolos ke rumah mereka, dan kemudian mereka mulai mengajari Apolos. Dan saudara, yang unik di sini, nama kedua orang itu, pasangan suami istri itu, disebutkan Priskila dan Aquila. Mana duluan? Priskila. Mana yang laki-laki? Aquila. Saudara, di dalam budaya Yahudi itu biasanya yang disebutkan terlebih dahulu adalah yang laki-laki. Tapi ini yang perempuan disebutkan terlebih dahulu. Saya terpikir bahwa kemungkinan itu untuk menegaskan bahwa Apolos ini siap diajar. Jadi ketika mereka memanggil Apolos ke rumah, Apolos siap. Ketika mereka diajari, Apolos juga siap. Dan ada nama yang dahulu disebut, Priskila terlebih dahulu disebut, bahwa oleh perempuan pun Apolos ini siap diajar. Saudara, kita tidak ada yang sempurna. Itu yang disadari oleh Apolos. Sehingga ketika dia diajari oleh suami istri ini, padahal tadinya mereka adalah pendengar khotbahnya Apolos. Tetapi pada akhirnya dia juga siap diajari oleh Priskila dan Aquila. Bahkan oleh perempuan pun dia siap diajari. Untuk menjadi berkat, saudara, kita harus berproses menjadi lebih baik. Itu karakter yang dimiliki oleh Apolos. Dia siap diajar, dia siap dibentuk, dia siap diajari bahkan oleh orang yang statusnya lebih rendah dari dia, yaitu seorang perempuan. Tetapi dia siap dididik dan diajari. Dan akhirnya firman Allah mencatat, ayat 27 bagian terakhir, setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang percaya. Ketika di dalam kehidupan kita, saudara, kita fasih dalam firman Tuhan, memahami firman Tuhan, dan juga ahli dalam bidang kita masing-masing. Yang kedua, ketika di dalam kehidupan kita bersemangat untuk memberitakan Injil, karena memberitakan Injil adalah tanggung jawab kita, dan juga bersemangat dan teliti dalam melaksanakan pekerjaan dan tanggung jawab kita masing-masing dalam bidang kita masing-masing. Dan yang ketiga, ketika kita siap diajar lagi, diproses lagi menjadi pribadi yang lebih baik, maka dengar, pada akhirnya oleh karena kasih karunia Tuhan, kita akan menjadi seorang yang sangat berguna. Saya percaya semua kita rindu hidup kita berguna. Saya percaya hari ini dalam saudara melaksanakan pekerjaan saudara, aktivitas saudara, saudara juga rindu saudara menjadi orang yang berguna di sana. Dan itulah yang akan terjadi jika prinsip-prinsip firman Tuhan ini ada pada kita, saudara. Itu sebabnya hari ini, jalani hari ini dengan menerapkan prinsip firman Tuhan yang sudah kita belajar. Jadilah saudara jadi pribadi yang berguna, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, berdampak, jadi berkat bagi banyak orang. Saudara akan menjadi sukses, saudara akan menjadi orang berhasil, dan saudara akan menjadi berkat bagi banyak orang. Puji Tuhan, saudara. Sebentar lagi kita akan berdoa, namun sekali lagi sebelumnya, buat komitmen untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Puji Tuhan, saudara, setelah kita merenungkan firman Tuhan, tiba waktunya untuk kita kembali berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, dalam pergumulan saudara dan kerinduan-kerinduan saudara. Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh kasih. Dia mengasihi saudara,
Dia peduli kepada saudara, dan Dia Allah yang sanggup untuk melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini datanglah kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia Allah yang peduli kepada saudara, dan percaya saudara bahwa Dia sanggup melakukan perkara besar dalam hidup saudara. Dia sanggup mewujudkan kerinduan saudara. Dia sanggup mewujudkan apa yang saudara mohonkan kepada Dia. Dan teruslah memohon kepada Tuhan. Mungkin sampai saat ini saudara sudah sekian lama berdoa untuk topik tertentu, untuk pergumulan saudara, untuk kerinduan saudara, tapi sampai saat ini saudara belum melihat apa yang saudara rindukan terwujud di hadapan saudara. Teruslah berdoa saudara, teruslah memohon kepada Tuhan. Sampai tiba waktunya Dia akan menyatakan kuasanya, menyatakan jawabannya untuk segala kerinduan saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan datang kepada Dia, sebelum kita akan bersepakat bersama berdoa buat segala kerinduan saudara, mari saat ini kita datang menyembah Dia dan bersyukur buat kesempatan ini. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, di pagi hari ini sebelum kami menjalani hari ini, kami bersyukur kami bisa mendengarkan firman-Mu, kami bisa berdoa bersama. Biarlah saat ini Tuhan, nama-Mu dipermuliakan atas segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur dan kami tinggikan, kami puji Engkau sebelum kami menaikkan doa-doa permohonan kami di hadapan-Mu. Terpuji-pujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saat ini sebelum saya akan berdoa beberapa topik umum dalam kehidupan saudara, saya rindu saat ini apa yang menjadi pergumulan khusus saudara, saudara naikkan di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan khusus saudara, bahkan apa yang menjadi beban persoalan khusus saudara saat ini, mari datang kepada Tuhan. Mungkin tidak ada orang yang tahu, tetapi Tuhan tahu. Mari panjatkan kepada Dia. Saya mendukung saudara dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, ini anak-anak-Mu datang kepadamu. Mereka datang untuk menaikkan kerinduan-kerinduan mereka kepadamu ya Tuhan. Menaikkan keinginan mereka supaya Engkau mewujudkannya di dalam kehidupan mereka. Bahkan mereka datang untuk membawa masalah dan persoalan mereka, pergumulan mereka, beban hidup mereka. Engkau Allah yang peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau Allah yang mengasihi mereka. Saat ini hamba berdoa ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu ini dalam segala kerinduan mereka, dalam segala pergumulan mereka, dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka yang mereka panjatkan kepadamu di pagi hari ini. Engkau dengarkan mereka Tuhan, Engkau peduli kepada mereka dan Engkau sanggup melawat mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, sebelum kami menjalani hari ini, hamba rindu berdoa buat setiap anak-anak-Mu ini dalam segala profesi mereka, untuk segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Biar Tuhan memberkati, biar Tuhan menjadikan berhasil. Itu sebabnya berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang bekerja berprofesi sebagai pengusaha. Berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun di masa-masa sulit seperti ini, tetapi Tuhan yang menolong anak-anak-Mu dalam usaha dan bisnis mereka, sehingga usaha dan bisnis mereka tetap bisa maju dan berkembang ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong usaha dan bisnis anak-anak-Mu, ajar mereka mengandalkan Engkau. Dan biarlah Engkau memberi petunjuk bagi anak-anak-Mu untuk mengembangkan usaha dan bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan, ketika Engkau memberkati anak-anak-Mu, ketika Engkau memberkati usaha dan pekerjaan dan bisnis mereka, maka mereka akan menjadi kesaksian. Mereka akan dilimpahi oleh berkat Tuhan. Dan ketika mereka diberkati, bukan hanya mereka berlimpah dengan berkat Tuhan, tetapi mereka juga bisa menjadi berkat bagi orang lain di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mereka juga bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya Bapa, kami berdoa bersama, berkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu, berkati bisnis mereka di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Berkati mereka sebagai pebisnis, sebagai pengusaha. Berikan hikmat bagi mereka, berikan petunjuk bagi mereka untuk mereka bisa mengembangkan usaha dan bisnis mereka ya Tuhan. Berikan mereka untuk bisa menemukan inovasi-inovasi yang baru, kreativitas yang baru untuk mengembangkan usaha mereka dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, haleluya. Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan ya Tuhan. Berkati mereka, biar mereka berkembang dalam profesi mereka, biar karir mereka meningkat dalam profesi mereka. Berkati anak-anak-Mu agar mereka melakukan yang terbaik dalam profesi mereka, dan biarlah penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan nyata bagi mereka dalam mengembangkan profesi mereka, dalam meningkatkan profesi mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati para karyawan yang adalah anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi para petani. Kami teringat para petani ya Tuhan. Berkati para petani dalam apa yang mereka tanam, dalam pertanian mereka, apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati, sehingga para petani mengalami berkat Tuhan. Berkati apa yang mereka tanam supaya bertumbuh, berkembang, dan satu saat mereka akan panen dengan kelimpahan daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati para petani Tuhan. Merekalah orang yang Engkau pakai untuk mencukupkan bahan pangan bagi bangsa ini ya Tuhan. Berkati para petani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami juga berdoa ya Tuhan saat ini bagi para pegawai, bagi PNS honoris semuanya. Tuhan kiranya yang memberkati kehidupan mereka. Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam profesi mereka, ajar mereka mengabdi bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini untuk kemajuan bangsa ini. Berkati para pegawai, para honoris, berkati para PNS semuanya, Tuhan yang campur tangan dan memberkati dalam nama Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat para buruh ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka bekerja. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang membela mereka, Tuhan yang memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka Tuhan, curahkan berkat-Mu, buka jalan bagi mereka untuk mengalami berkat Tuhan. Bapa di sorga, anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang juga Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Tuhan campur tangan dan Tuhan memberkati. Berkati para medis ya Tuhan, dokter dan para perawat. Berkati mereka semua di masa pandemi ini. Mereka ada di garda terdepan untuk menanggulangi pandemi yang sedang terjadi. Tuhan tolong mereka, biarlah Engkau memberikan imun tubuh yang kuat bagi mereka. Tuhan jagai, lindungi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai dokter dan perawat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, bahkan saat ini hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu sedang dalam pengangguran oleh karena kondisi yang ada, susah untuk mencari pekerjaan, Tuhan, Engkau yang menolong anak-anak-Mu karena mereka memiliki kebutuhan hidup. Mungkin mereka punya keluarga yang harus mereka cukupi kebutuhan hidup keluarganya. Saat ini hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang ada dalam pengangguran ya Tuhan. Berikan hikmat bagi mereka supaya mereka bisa dapat pekerjaan. Bahkan berikan hikmat bagi mereka supaya mereka bisa membuka lapangan pekerjaan oleh karena petunjuk daripada Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu ya Tuhan. Setiap anak-anak-Mu saat ini, Tuhan yang menjamin kesehatan mereka, supaya mereka bisa efektif dalam bekerja, supaya mereka bisa maksimal dalam hidup mereka. Biarlah Tuhan selalu memberikan kesehatan bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang menjamin kesehatan anak-anak-Mu. Dan jika ada saat ini anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, hamba berdoa ya Tuhan, kerjakan kesembuhan bagi anak-Mu yang sedang sakit. Mereka butuh kesehatan untuk mereka bisa bekerja. Mereka butuh kesehatan supaya hidup mereka bisa maksimal.
Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan untuk menyembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang saat ini sedang ada dalam masalah, persoalan dan beban berat dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan tolong anak-anak-Mu, bebaskan mereka dari masalah mereka, angkat beban persoalan hidup mereka, supaya hidup mereka maksimal, mereka bisa bekerja sepanjang hari dengan maksimal, hidup mereka bisa berdampak ya Tuhan. Itu sebabnya jamah anak-anak-Mu, jika ada beban, jika ada persoalan dalam kehidupan mereka, Tuhan tolong, Tuhan beri jalan keluar bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu. Bapa di sorga, keluarga adalah pendukung bagi anak-anak-Mu. Keluarga adalah penopang bagi anak-anak-Mu. Mereka akan menjadi orang yang maksimal dalam bekerja di sepanjang hari ini. Ketika ada keluarga-keluarga yang harmonis, ketika ada keluarga-keluarga yang menopang. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Berkati semua keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang damai, keluarga yang penuh dengan ketentraman, supaya anak-anak-Mu juga bisa maksimal dalam segala aktivitas mereka dari hari ke sehari ya Tuhan. Itu sebabnya berkati suami istri, berkati orang tua dan anak, berkati sanak saudara, ajar mereka semuanya hidup dalam damai sejahtera Tuhan, dalam berkat dan perlindungan serta penyertaan Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan tolong mereka supaya mereka bisa berhasil ya Tuhan. Tuhan berkati mereka supaya hidup mereka bisa berhasil dalam nama Yesus. Mereka berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan di sepanjang hari ini, karena ada Tuhan yang menyertai, karena ada Tuhan yang menolong mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa, kerjakanlah keberhasilan dalam seluruh aspek kehidupan anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu ya Bapa bagi anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan. Kami sungguh bersyukur buat kebersamaan kami ketika kami berdoa bersama, saling menopang di dalam doa. Biarlah saat ini Tuhan, Engkau menjawab doa kami, karena Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menjawab doa dan seruan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya melalui video renungan pagi ini, saudara sudah diberkati melalui firman Tuhan. Dan saudara juga sudah diberkati ketika saudara didoakan pada pagi hari ini saudara. Dan kalau saudara rindu, setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan, setiap hari saudara didoakan sebelum saudara memulai segala aktivitas saudara, maka segeralah berlangganan dengan channel ini saudara, dengan cara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan melalui channel ini saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu menjadi berkat, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini kalau saudara diberkati melalui channel ini, melalui renungan firman Tuhan, silakan bagikan renungan firman Tuhan ini kepada setiap keluarga saudara, kepada sahabat dan kenalan saudara, supaya semakin banyak anak-anak Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, Tuhan yang memberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.